Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus Setia Nagara tahun ajaran 2020, kelas 3D Weekend, ingin mempresentasikan perencanaan bangunan yang berjudul Dokumen Perencanaan Bangunan dari kelompok 1 yang terdiri dari Nama saya Mutiara Febrianti, NIM 1911331, kelas 3D Weekend. Baiklah, langsung saja. Dokumen perencanaan bangunan provinsi, daerah, kabupaten, dan kota membuat dokumen perencanaan yaitu sebagai berikut. A. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau bisa juga disebut RPJPD. RPJPD ini adalah dokumen perencanaan bangunan makro atau menyeluruh yang berisi visi, misi, dan arah bangunan suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang, terhitung sejak tahun 2005 sampai 2025. Jadi, RPJPD ini menjadi suatu tahapan dasar bagi siapapun, seperti calon pemimpin, dalam membuat visi dan misi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membangun suatu daerah yang efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi dalam pola sikap. Adapun susunannya mencangkup RPJPD, yaitu 1. Pengumpulan data primer dan sekunder. Nah, di mana data primer dan sekunder ini biasanya admin dalam suatu anggota mengumpulkan data yang valid atau tidak validnya. 3. Proses dan analisis kondisi existing, SDA, SDM, potensi ekonomi, tingkatan perkembangan sosial budaya, kondisi politik hukum, serta tingkatan keamanan dan ketertiban. Maksudnya di sini kita harus meningkatkan kondisi tersebut, seperti meningkatkan sumber daya alam manusia dan sumber daya alam, ekonomi dan budaya kita harus ditingkatkan lagi. 4. Proses pengkajian kondisi sektor ekonomi unggulan dalam rangka mendapat peta potensi termasuk potensi PAD dan kapasitas ekonomi daerah. Kelima, proses pengkajian produk unggulan, potensi, permasalahan, dan prospek ke depan serta konsep perkembangannya. Keenam, analisis keterkaitan antar sektor dan produk unggulan agar dapat diperoleh oleh potensi ekonomi daerah. 7. Proses perencanaan pembangunan yang lebih rasional, sistematis, dan dapat diukur serta formulasi strategi, prioritas, dan kebijakan bangunan dengan mempertimbangkan azas berkelanjutan dan keterpaduan. Jadi, rasional haruslah meneliti yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Trisda Prasetyo, nomor induk mahasiswa 1942, kelas 3D Karyawan. Saya akan menjelaskan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Pembangunan merupakan proses perubahan direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial dengan tetap mengejar eksplorasi. Maksud dan tujuannya adalah sebagai arah pembangunan jangka menengah, sebagai landasan penyusunan RKPD, sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik lingkungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain, sebagai tolak ukur keberhasilan, sebagai tolak ukur penilaian, sebagai instrumen pelaksanaan, dengan tujuan menjadi landasan penyusunan RKPD, menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, katanya menjadi sumber instrumen sinkronasi, memberikan penjabaran visi dan misi selama 5 tahun ke depan, menjadi dasar upaya pencapaian kesejahteraan bersama, memberikan arah pada keseimbangan lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola hukum, menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi, dan sinergi, memberikan kepastian ruang bagi partisipasi pemangku, mengarah penggunaan sumber daya secara etik dan aspek berkelanjutan. Dasar hukumnya adalah pasal 18 ayat 6 UUD 45, Undang-Undang Nomor 14 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Peraturan Daerah Tahun 2017, Peraturan Daerah Tahun 2018.
itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Berlian. Adapun cakupan penyusunan RPJMD, proses identifikasi dan analisis permasalahan-permasalahan aktual pembangunan untuk periode waktu 5 tahun ke depan. Kemudian, proses identifikasi dan analisis kondisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan berbagai aset baik tangible asset atau hardware maupun intangible asset atau software yang dimiliki pemerintah daerah. Kemudian, proses formulasi kebijakan indikatif untuk merumuskan arah dan kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya, penyusunan arah kebijakan dan koordinasi pembangunan lintas satuan kerja perangkat daerah untuk 5 tahun ke depan. Yang terakhir, perumusan program lintas kewilayahan dalam pemerintah daerah, termasuk kerangka regulasi dan skema awal pendanaan yang bersifat implikatif untuk 5 tahun mendatang. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian, nomor induk mahasiswa 1911338. Baiklah, saya akan menjelaskan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah seperti yang dimaksud dalam Peraturan Materi Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Daerah suatu proses menyusun tahap-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengolekasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi, yaitu yang pertama, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan yang kedua, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dan yang ketiga, meningkatkan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan yang keempat, dilaksanakan berdasarkan kondusi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional, dan yang kelima, dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, struktur berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Demikian penjelasan saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosida, nomor induk mahasiswa 1911324. Baiklah, saya akan mencoba berpresentasi untuk membahas masalah dokumen perencanaan yang terdapat dalam satuan kerja daerah yang meliputi salah satunya yaitu rencana strategis program pembangunan perangkat daerah yang disebut dengan Renstra. Renstra adalah program atau kegiatan yang berlandaskan visi dan misi suatu daerah dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan mempertimbangkan lingkungan yang strategis. Adapun landasan dari Renstra adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang membahas tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional atau disebut dengan SPPN sesuai dengan pasal 15 ayat 3 yang berbunyi, yaitu Kepala Satuan Kerja Daerah untuk menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan SKPD dan tugas pokok instansi atau lembaga masing-masing dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD. Adapun alur penyusunan Renstra ada 3 macam, yaitu 1. Proses teknokratik, 2. Proses politik, 3. Penentuan atau penetapan Renstra. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan satu persatu, yaitu proses teknokratik. Yang dimaksud dengan proses teknokratik yaitu rencana strategis atau Renstra adalah program atau kegiatan yang berlandaskan metode dan berpikir ilmiah untuk menggunakan kondisi objek dengan mempertimbangkan skenario pembangunan berikutnya. 2. Proses politik. Yang dimaksud dalam proses politik adalah rencana strategis atau Renstra yang berlandaskan visi dan misi dan program yang lebih prioritas sesuai dengan redom dari Presiden. 3. Penetapan Renstra. Yang dimaksud dengan penetapan Renstra yaitu ditetapkan berdasarkan ketetapan dari Presiden dan dijadikan pedoman untuk menyempurnakan dari rancangan Renstra menjadi Renstra. Kepada setiap
kepimpinan atau pimpinan instansi atau lembaga untuk menyempurnakan atau mengusulkan penyusunan rancangan susulan rencana Restra menjadi Ranstra kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan, Menteri Keuangan ataupun Menteri Aparatur Negara. Demikian presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Prabowo. Saya dari kelas 3D khusus karyawan dan NIM saya 1911365. Saya akan menjelaskan tentang rencana kerja pembangunan daerah. Rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan rencangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ya, ini sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum, anggaran, dan prioritas, dan plafon anggaran sementara. Adapun beberapa aspek yang dilakukan untuk menyusun RKPD yaitu 1. Review, tinjauan dan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan proyek pada tahun sebelumnya. Berikut permasalahan dan kendala yang dihadapi. 2. Forecast, melakukan perkiraan proyeksi tentang pembangunan kondisi tahun depan yang akan dilalui oleh rencana tersebut. 3. Resource assessment, penilaian terhadap ketersediaan dan kecukupan sumber daya yang dimiliki daerah bersangkutan, khususnya menyangkut dengan dana pembangunan, jumlah dan kualitas tenaga kerja, serta aparatur daerah dan sumber daya alam. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.